Kok nggak ada suara? Sendirian John. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini sesuai pada judulnya, aku bakalan nge-review cushion dari Sam-Ing. Ini cushionnya, yay! Jadi kayak gini penampakannya. Ini dari aku masukin lagi di dalam boxnya. Ini namanya Copy Paste Breathable Cushion. Oke, siap, mantul. Mari kita buka guys. Menurutku packagingnya sih cukup eye-catching karena dia tuh kayak menarik, banyak gambar-gambarnya gitu, kayak anak muda banget. Dan di luarnya tuh juga udah lengkap, ada kayak penjelasannya. Dia ini klaim-klaimnya tuh ditulis di kotak luar. Biasanya kan cuma di dalamnya aja, cuman ini juga ditulis di kotak luar. Oke, jadi kotak cushionnya kayak gini guys. Emang kotaknya bahannya plastik, warnanya ungu. Kemudian di sini ada mereknya di tengah. Dan kalau kalian lihat ini stiker-stiker, ini bukan dari sononya guys. Ini memang kalian dikasih stiker dan kalian bisa tempel-tempelin gitu. Ini kalau dibuka, tada, ada kacanya. Dan kacanya cukup besar, nice. Dan dapat spons kayak biasa, standar SNI cushion. Oh ya, terus kemudian yang unik dari cushion ini, itu dia itu tempat ininya itu apa sih namanya ini? Ininya tuh dari jaring guys. Makanya namanya tuh mesh cushion. Dan katanya diklaim itu lebih higienis, terus kemudian produknya lebih gampang keluarnya. Aku sendiri kan sudah pernah coba ya. Emang sih keluarnya lebih gampang. Kemudian nggak nyangkut pori-pori sponsnya gitu loh guys. Kan sering kali kayak nyangkut-nyangkut gitu kan. Jadinya produknya banyak ke waste di situ. Cuman ini enggak. Untuk klaimnya itu kan non comedogenic. Jadi dia tuh nggak menyumbat komedo guys. Jadi emang cocok buat teman-teman yang kulitnya tuh pori-porinya besar. Aku sendiri tuh juga agak besar porinya di daerah sini dan di daerah hidung. Emang gampang banget kalau misalnya pakai makeup itu sering nyangkut-nyangkut. Kalau misalnya bersihnya kurang bersih, jadinya ntar jadi komedo. Tapi dia sih diklaimnya nggak bikin komedoan gitu. Double teknologi. Itu juga klaim yang paling banyak dibilang dari cushion ini, kayak ringan, terus kayak kulitnya masih bisa bernafas, intinya kayak gitu. Setelah aku coba pakai, itu emang yang aku rasakan dia tuh nggak berat, meskipun udah di build dia tuh nggak berat. Nanti aku juga bakalan tunjukin video aku pakai si cushion. Cocok buat kulit oily, combi, acne prone skin. Dia nggak sebut dry skin ya guys, cuman kalau misalnya aku contek di websitenya, meskipun dia tuh tidak ditujukan untuk yang dry skin, tapi dry skin pun bisa pakai ini karena dia tuh bukan yang kayak dead matte mati gitu loh guys. Jadi masih bisa pakai si kulit dry itu. Cuman memang hasilnya tuh nggak glowing. Dia tuh ada SPF-nya, jadi cocok buat dipakai siang-siang. SPF-nya tuh 33 PA++, plusnya cuma 2. Kalau misalnya kalian anak sekolah atau mungkin kayak pekerja kantoran yang kerjanya di dalam ruangan terus, yang nggak kena matahari, mungkin nggak perlu pakai sunscreen lagi, nggak apa-apa guys. Cuman kalau misalnya kalian yang kerjanya outdoor ataupun memang sering terkena sinar matahari, aku rekomen tetap pakai sunscreen sih guys. Nah, aku beli shade Sirin. Sebenarnya jujur waktu pilih shade-nya tuh bingung juga ya, karena kan dia cuma keluarin 3 shade, putih, medium, gelap. Tapi terputihnya aja itu nggak terlalu putih guys kalau aku lihat. Jadi biasanya aku pun kalau pilih shade itu aku pilih yang tengah-tengah, karena kan kulit aku kan cenderungnya medium, yellow medium gitu, sekitar NC25 sampai NC30. Nah sedangkan di sini tuh aku lihat yang paling putih aja itu sebenarnya kayak nggak cocok gitu guys. Terus yang kayak warna mediumnya itu juga kok kayaknya kegelapan, apalagi warna yang paling gelap itu. Singkat ceritanya akhirnya aku udahlah pilih yang gampang aja, aku pilih yang si Sirin ini. Oke guys, as you guys can see, ini aku udah bare face, udah nggak pakai makeup sama sekali. Aku cuman pakai pelembab aja tadi supaya bisa kelihatan hasilnya yang beneran tanpa dipengaruhi primer ataupun base sebelumnya. Bukan first impression ya guys. Mari kita coba. Nih, udah pernah aku pakai. Ininya enak, bisa keluarnya cepat gitu. Kemudian mari kita coba untuk cover under eye dulu. Wow, ini baru 1 kali ambil tapi udah keluar segini banyak. Beda banget kalau kalian biasanya pakai cushion yang dari spons gitu, itu kan keluarnya nggak sebanyak ini ya guys. Dan surprisingly menurut aku coveragenya light to medium ya. Medium to full. Karena dia cukup bisa menutupi under eye aku dan ini
Aku punya warna kulit itu agak nggak rata sih di bagian sini. Nih, coba jerawatnya. Oke, lumayan sih meskipun agak samar-samar kelihatan karena memang jerawat yang di sini tuh lumayan gedong atau gede, jadi agak susah kalau ditutup pakai cushion aja. Tapi ini udah lumayan banget menurut aku dibanding kalau aku pakai cushion lainnya. Atau cushionku yang sebelum ini kan si Roll Over Reaction, kalau kalian pernah pakai itu dia lebih light banget dari ini. Jadi kalau ditanya dibanding Roll Over Reaction, ini lebih nampol guys. Coba nih, tuh langsung nutup ya bawah matanya. Cuman menurutku warnanya ini kan shade yang paling putih saat ini ya, si Serene itu. Menurut aku warnanya agak membingungkan sih ya, karena kalau dilihat itu swatchnya sih warnanya nggak seputih ini, cuman I don't know why ini menurut aku kayak agak slightly keputihan. Tuh beda ya sama layar aku, kayak kurang yellow, malah agak aneh gitu undertone-nya. Entahlah, mungkin harusnya aku di shade nomor 2. Kalau di bagian leher aku, kalau kalian lihat itu jatuhnya agak ngepink ya, agak nge-peach, nge-merah gitu. Jadi kayak nggak terlalu masuk sama kulit muka aku. Cuman menurut aku overall oke. Karena kita masih bisa siasati ini nih semua. Agak isu sedikit itu di sponsnya. Menurut aku sponsnya agak sedikit keras. Cuman ada plusnya juga karena dia bentuknya kotak. Jadi kalau kalian reach bagian bawah mata itu enak. Dia bisa masuk di bagian-bagian yang kecil gitu, dan karena dia tadi mesh atau cushion yang jaring gitu, jadi keluarnya juga pok gitu udah langsung tuh. Oke, overall aku suka banget sama hasil akhirnya. Ini belum diset bedak sama sekali, dan menurut aku hasilnya satin gemes gitu, dan dia cukup coverage, dan menurut aku nggak lengket sama sekali guys. Terasa nyaman, kerasa ringan. Padahal tadi aku coba build di beberapa daerah supaya dia lebih ekstra cover, dan emang bisa ke cover tanpa ninggalin rasa berat. Mantul. Oke, I like it. Kesimpulannya, cushion ini bagus banget kalau kulit kalian itu normal to oily kayak kulit aku. Tapi kalau kulit kalian kering, mungkin cushion ini tuh agak kurang basah. Kalau emang kalian suka yang dewy banget, itu kalian gak bakalan dapet di cushion ini. Muka aku udah aku set pakai bedak, itu di daerah T-zone doang, tapi pinggir-pinggir sini tuh masih kelihatan kayak matte gitu loh guys. Gitu, dan kayaknya ini bakalan tahan seharian. Aku juga udah pernah coba, aku pakai buat ke kantor itu seharian itu, cuman sorenya itu ya agak rubbing sih, paling pinggir-pinggir wajah, apalagi daerah-daerah yang berminyak. Tapi sisanya masih stay all day, dan ini nggak berat sama sekali. Cuman menurut aku yang agak kurang sih di pemilihan warnanya ya, karena waktu pertama kali di apply tadi, kalau kalian lihat sebelumnya waktu aku apply itu kelihatan agak sedikit keputihan, terus kayak undertone-nya tuh kayak nggak pas. Aku juga nggak tahu tuh undertone-nya gimana pemilihannya, emang agak membingungkan. Tapi setelah di set dan setelah agak lama di muka aku sih, aku ngeliatnya oke-oke aja sih, maksudnya masuk-masuk aja gitu loh ke muka aku, bukan yang kayak beda banget atau gimana kayak gitu. Dan untuk packagingnya aku nggak ada isu sama sekali, malah menurutku ini cute banget, warnanya juga gemes, kotak ini ada stiker-stikernya, sponsnya yang agak keras, sama mesh jaringnya yang menurutku nyaman-nyaman aja. Jadi ya udah sekian gitu aja guys. See you guys on my next video. Bye.